Halo warga intelektual sekalian, menurut saya ini adalah pemuka agama yang sangat-sangat berbahaya sekali. Pemuka agama yang patut diwaspadai. Pemuka agama yang harus dikritisi. Pemuka agama yang sangat di luar nurul. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di Konoha ada seorang pemuka agama bernama Ustadz Abdul Somad. Dia mengomentari, dia membahas yang bukan bidangnya, yaitu sains. Dia mengatakan bulan itu pernah terbelah. Menurut NASA, bulan pernah terbelah. Bayangkan. Kata Ustadz Abdul Somad, bulan pernah terbelah. Bayangkan coba. Tapi gak ada datanya, gak ada faktanya gitu ya. NASA tidak pernah mengatakan bahwa bulan itu terbelah. Jadi di video ini saya tidak asal mangap ya. Ada datanya. Apa bukti bahwa Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah? Ini saya tampilkan datanya. Ini videonya. Apa benar Nabi membelah bulan? Setelah diperiksa, ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti ini tanpa ada data? Kemudian, kalau saya perhatikan, pengusung daripada Ustadz Abdul Somad ini ya, kalau saya perhatikan followersnya, ya, kemudian pengikut-pengikutnya, banyak yang percaya, dan ini sangat berbahaya sekali. Ini akan bikin umat semakin bodoh, bukan semakin cerdas gitu. Ya. Kenapa Ustadz Abdul Somad ini mengurusi yang bukan di bidangnya gitu? Kalau dia misalnya nih ya bahas tentang sains, harusnya kasih data dong ya. Karena dia bukan saintifis, dia adalah pemuka agama. Sama seperti saya misalnya. Saya seorang antropolog misalnya. Ketika saya bahas tentang sains, saya akan kasih datanya. Oh, datanya dari sini nih ya. Menurut ini, menurut itu. Jadi ada yang namanya otoritas. Sementara kan di dalam video itu Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah, itu sesuai dengan ya isi daripada kitab suci. Dia mengatakan seperti itu. Menurut saya ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini tidak sinkron gitu? Kenapa ini sangat berbahaya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan warga Konoha, biasanya ya mereka mengatakan bahwa NASA itu hoax ya. Jadi kalau ada orang pergi ke bulan itu, terus ada foto-foto di sana ya, kemudian ada bukti video dan lain sebagainya. Oh, itu berdasarkan dari CGI. Ya itu dibikin-bikin gitu, itu dibuat-buat melalui CGI. Nah, yang jadi pertanyaannya, di satu sisi Ustadz Abdul Somad, perwakilan daripada kaum muslim yang ada di Konoha, Ustadz Abdul Somad mengakui yang namanya NASA, sementara di sisi lain mereka mengatakan bahwa NASA itu hoax. Kan ini semacam kontradiktif ya kan? Salah nggak kita sih sebenarnya? Di satu sisi mereka mengatakan bahwa penemuan daripada NASA ini benar. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa NASA pergi ke bulan itu berdasarkan CGI. Oh, itu bohong-bohongan. Oh, itu cuman syuting ya, syuting di pantai ya, terus dibikin video ya. Dibikin semacam ya diedit-edit gitu. Itu editan gitu. Jadi banyak warga Konoha yang mengatakan seperti itu ya. Kontradiktif ya, satu sama lain, nggak nyambung gitu, nggak sinkron. Pelin-pelan gitu. Kemudian ya, kalau saya perhatikan di zaman sekarang nih anak-anak muda itu ya lebih mempercayai yang namanya sains daripada ayat-ayat yang ada di agama. Kalau saya perhatikan, cuman mereka nggak mau berontak gitu ya, karena takut disebut murtad gitu, disebut keluar daripada agama, disebut liberal ya, disebut masuk neraka dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan di zaman sekarang ini ya, anak-anak muda itu mereka berpatokan pada sains. Nah, sementara agama itu otoritasnya kan sudah mulai goyang tuh ya, kalau saya perhatikan, kalau boleh jujur ya. Maka mereka selalu mengambil yang namanya dalil-dalil dari sains ya. Sehingga apa? Sehingga agama itu kelihatan benar ya. Jadi secara tidak langsung, secara kasat mata kita melihat bahwa agama itu sebenarnya sudah goyang ya otoritasnya. Jadi otoritas daripada agama itu mereka bergantung pada sains ya. Atau kalau misalnya nih menguntungkan bagi agamanya, mereka biasanya akan cherry picking gitu. Ya, kalau misalnya nggak menguntungkan mereka akan buang itu, akan mengatakan itu, bohong dan lain sebagainya. Tapi kan pada sains kan nggak boleh seperti itu guys ya. Sains itu adalah jujur. Jadi sains itu nggak pernah misalnya nih ya, ada penemuan sekarang nih ya,
kemudian ada penemuan baru lagi yang menentang sains yang lama. Mereka tuh nggak pernah komplain gitu, nggak pernah mengkafir-kafirkan ya, itu penemuan daripada Stephen Hawking." Ya, dikafir-kafirkan oleh penemuan daripada Albert Einstein misalnya, nggak ada tuh. Nggak ada tuh yang lain seperti itu ya. Jadi justru di dalam agama yang sering seperti itu ya. Kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran baru, mereka biasanya akan mengkafir-kafirkan ya. Kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran baru, misalnya ada yang mengkritik Imam Al-Ghazali, mereka akan mengatakan, "Oh, kamu masuk neraka. Oh, kamu lebih pintar daripada Al-Ghazali," ya. Jadi semacam itu ya. Jadi itu perbedaan sains dengan agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemuka agama di Konoha itu sering banget ya bahas sains ya, bahkan Ustadz Adi Hidayat juga pernah bahas tentang black hole ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Tapi keliru juga tuh penjelasan daripada Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena mereka nggak berdasar data ya. Mereka tidak membaca data dan mereka tidak percaya yang namanya data. Jadi cuman nyerocos gitu ya keluar dari mulutnya, lalu mereka mengklaim itu adalah sebuah kebenaran. Dan sialnya pengikutnya percaya ya opini-opini seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bahayanya bagi kemajuan suatu bangsa dan kenapa banyak pemuka agama seperti ini di Konoha? Apa alasannya? Kenapa pemuka-pemuka agama di Konoha itu sering bahas tentang sains tapi nggak berdasarkan data gitu ya, nggak berdasarkan fakta gitu. Mereka tidak membaca buku sains ya. Kalau mereka misalnya melihat sains itu berhubungan dengan agamanya misalnya, berhubungan dengan isi Quran misalnya, isi kitab suci misalnya, mereka mereka akan mengatakan, "Oh, itu benar." Tapi kalau misalnya ada, eee, sains yang bertentangan dengan isi Quran atau kitab suci misalnya, mereka mengatakan, "Oh, itu sesat," dan lain sebagainya. Jadi biasanya seperti itu. Istilah ini biasa disebut dengan cherry picking ya. Apa itu cherry picking? Mereka mengambil hanya yang bagus-bagusnya aja gitu, yang enak-enaknya aja gitu, ya. Jadi ini menurut saya itu kelicikan dalam berpikir. Ya harus terima dong ya, pahit atau tidaknya sains itu kita harus terima ya, pahit atau tidaknya agama itu kita harus menerima gitu. Jadi, di sini semacam ada ketidakjujuran kalau saya perhatikan ya. Ustadz Abdul Somad juga seperti itu kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf ya bagi, penggemar Ustadz Abdul Somad. Gini guys ya, nggak selamanya pemuka agama itu benar, nggak selamanya salah. Di sisi lain ya, saya yakin bahwa Ustadz Abdul Somad ini benar ya. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh ya mengatakan dia benar kalau dia posisi salah. Ya posisi seperti ini ya, dia itu secara tidak langsung menyebarkan yang namanya hoax. Ya, informasi hoax. Kenapa? Karena pada datanya, pada faktanya NASA tidak pernah mengeluarkan statement atau mengeluarkan data yang mengatakan bahwa bulan itu terbelah. Nggak ada tuh. Coba bantah pakai data. Biasakan berargumentasi menggunakan data ya, jangan ada sentimen-sentimen negatif ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau saya kritik Ustadz Abdul Somad itu, maka mereka akan mengatakan, "Sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Emang kamu lebih hebat daripada Ustadz Abdul Somad? Emang kamu lebih hebat dari dia?" Biasanya akan ada kalimat-kalimat seperti ini. Sementara yang diucapkan oleh Abdul Somad ini hoax ya. Mereka lebih percaya dengan hoax daripada kebenaran gitu. Mereka lebih percaya hoax daripada data yang sebenarnya. Mereka tidak pernah mempertanyakan apakah yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini benar atau tidak. Mereka tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi mereka mengkonsumsi bulat-bulat. Oh, ternyata bulan itu pernah terbelah. Jadi pada faktanya, pada datanya, kalau bulan itu terbelah, maka akan terjadi yang namanya bencana. Ya, tidak hanya di bulan terjadi bencana, tapi di bumi juga. Itu guys ya, resiko kalau bulan terbelah. Cuman di bulan itu ya, konon katanya ada semacam garisan, bukan retakan ya garisan, tapi itu kan bukan retakan guys ya. Jadi NASA juga mengatakan seperti itu. Ya, ada garisan ya. Zaman dulu itu bekas-bekas daripada air gitu ya, tanda-tanda air ada di bulan ya beberapa miliar tahun yang lalu. Tapi itu bukan daripada retakan gitu. Nggak ada tuh ya nabi ya terbang ke bulan ya menggunakan buruk atau menggunakan apa segala macam lalu membelah bulan itu nggak ada. Itu nggak bisa dikonfirmasi secara sains, nggak bisa dibuktikan secara sains. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang mengatakan, "Oh, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan." Kan balik lagi kan, balik ke laptop lagi gitu, balik ke dasar lagi. Kalau
Ada yang mengatakan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa ada anak kecil meninggal karena penyakit kanker? Apakah kanker itu juga buatan Tuhan? Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi kalau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan kanker? Ya, anak kecil kena kanker, misalnya masih bayi, masih 5 tahun dia kena kanker. Kenapa Tuhan nggak menyembuhkan itu? Kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Jadi ini juga cherry picking ya. Untuk menjawab ini mereka bisa mengatakan, "Oh nggak ada yang mustahil bagi Allah," gitu. Ya kembali lagi ke laptop gitu. Jadi IQ kita itu sudah mulai merangkak naik di atas 100, tiba-tiba drop gitu ya, IQ gorila. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, itu jawaban yang bikin IQ kita itu kurang ya, langsung, turun drastis ya, beberapa digit gitu. Susah emang ya, memberikan pemikiran-pemikiran yang rasional atau masuk akal bagi orang yang fanatik berlebihan dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu orang yang kelainan mental sebenarnya guys. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir rasional. Dia menutup mata tentang fakta yang sebenarnya dan dia hanya melihat kebenaran itu dari satu sudut pandang. Ya, padahal kebenaran itu tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang gitu ya. Mereka juga harus mengkoreksi perkataan daripada Ustadz Abdul Somad bahwa bulan itu pernah terbelah. Mana datanya gitu? Mana bukti ilmiahnya? Nggak ada kan? Nah, kemudian dari mana warga Konoha memperoleh informasi bahwa orang yang pergi ke bulan itu hoax gitu? Ya, warga Konoha kan sering mengatakan seperti itu ya, terutama kaum muslim yang ada di Konoha. Oh, itu CGI. Oh, itu cuman acting doang. Jadi waktu seorang kewarganegaraan Amerika menginjakkan kaki di bulan itu ya, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan itu, mereka menyebut, "Oh ini acting doang, hoax ini." Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena ada semacam kritikan terhadap NASA waktu NASA mengikrarkan bahwa mereka sudah nyampe ke bulan. Apa itu kritikannya? Jadi waktu menancapkan bendera Amerika itu, di situ seakan-akan ada yang namanya angin gitu, sehingga benderanya itu berkibar ya. Sementara ya, kalau dikonfirmasi oleh NASA, itu bukan angin, karena di bulan itu kan nggak ada angin ya. Itu bukan angin, itu semacam bias gitu ya. Ketika pertama kali ditancapkan, ya karena di sana itu kan apa-apa kan mengambang ya. Sehingga ini semacam bias ya, ketika, bendera baru ditancapkan, lalu dipoto, di video, seakan-akan benderanya itu berkibar gitu. Kenapa? Karena di sana itu kan mengambang ya, kalau kita misalnya pergi ke bulan itu kan mengambang ya. Nggak seperti di bumi ada gravitasi yang sangat kuat ya. Itulah ya yang tidak dipahami oleh ya warga Konoha gitu. Mereka mengatakan bahwa video yang ada di bulan itu hoax gitu, editan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain anehnya, mereka mengakui bahwa NASA menemukan penelitian di bulan, karena ini nggak masuk akal ya. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa ini adalah hoax, ini CGI gitu ya. Orang yang ada di bulan ini adalah editan. Tapi di sisi lain mereka mengatakan ya, Abdul Somad mengatakan bahwa penemuan NASA di bulan itu ada semacam retakan. Kan nggak masuk akal, maunya apa sih? Saya juga bingung ya. Jadi ibarat wanita ya, orang seperti ini bimbang banget gitu ya. Sekarang ngomong A, besok ngomong B gitu. Jadi nggak sinkron. Ya, sekarang ngomong tahu, besok ngomong tempe gitu. Jadi beda-beda, nggak sinkron. Harusnya sinkron dong ya kan. Itu yang jadi permasalahan ya, yang terjadi di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, karena pemuka agama di Konoha itu nggak semuanya tapi ya, mereka tidak jujur ya, kalau boleh jujur ya. Mereka nggak jujur guys. Mereka dominan biasanya pelin-pelan. Kenapa mereka bisa pelin-pelan? Ya karena banyak ya ayat-ayat kitab suci yang kontradiktif ya, kalau boleh jujur. Banyak ayat-ayat kitab suci yang kontradiktif guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, di satu sisi mengatakan ya bahwa akal manusia itu terbatas ya. Ada tuh ayat-ayatnya kan, akal manusia itu terbatas. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa kita harus berpikir gitu. Kita harus membaca gitu. Jadi ini kan nggak masuk akal ya, kontradiktif. Banyak tuh ayat-ayat yang kontradiktif ya. Di satu sisi mereka mengatakan kita harus berteman dengan kafir ya. Di sisi lain mereka mengatakan, oh kita harus menjaga jarak dengan kafir ya. Nggak boleh berteman dengan kafir dan lain sebagainya. Jadi kontradiktif. Ada banyak-banyak kalau saya perhatikan ayat-ayat kontradiktif di
kitab suci agama tertentu di Konoha ya. Sehingga karena kontradiktif, mereka biasanya nggak konsisten. Pemuka agama di Konoha itu nggak konsisten. Sampai sekarang juga mereka nggak konsisten ya, kalau saya perhatikan. Bahkan bunga bank riba atau tidak mereka nggak konsisten. Mereka ada yang mengatakan, "Oh itu haram," ada yang mengatakan enggak. Jadi kontradiktif ya. Rata-rata agama samawi itu ya kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, rata-rata kitabnya itu ya atau ayat-ayat itu kontradiktif ya. Kalau kita jeli ya, kalau kita jeli ya. Karena apa? Karena kita butuh riset guys ya. Nggak boleh cuman membaca kitab suci sekilas gitu, harus berkali-kali ya. Berkali-kali kita baca ya, kita pahami, kita teliti ya, di-riset, dikritik, maka akan keluar itu kontradiktif ya. Saya nggak bisa ngejelasin di sini ya, karena apa? Karena ini pembahasan yang sangat panjang guys ya. Tapi pada intinya saya perhatikan seperti itu ya. Banyak ayat-ayat dalam kitab suci itu yang kontradiktif ya. Seperti misalnya manusia berasal dari tanah. Ada tuh ayat-ayat kitab suci yang mengatakan manusia berasal dari tanah. Tapi kalau kita mengatakan ya nggak ada tuh hubungan manusia dengan tanah. Mereka akan mengatakan seperti ini jawabannya. Oh, itu masuk dalam metafisika. Jadi kan nggak nyambung kan. Kita ngomongin tanah, ngomongin fisik. Mereka ngomongin sesuatu hal yang supernatural gitu ya. Ya, mereka mengatakan bahwa ada yang namanya metafisika. Kemudian ya, ada banyak tuh ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mengatakan, ya kalian tuh kan sebenarnya harus menegakkan yang namanya syariat Islam atau khilafah misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, oh itu cuma hiasan, nggak bisa diterapkan zaman sekarang. Jadi kontradiktif, nggak konsisten. Makanya orang-orang Eropa itu memisahkan antara agama dengan negara. Karena apa? Karena agama itu nggak konsisten guys sebenarnya. Kitab-kitab suci itu nggak konsisten. Dan kitab-kitab suci ini juga mempengaruhi umatnya, mempengaruhi pemuka agamanya. Ya, banyak tuh ya orang mengatakan, jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya. Jangan salahin ayatnya dong, salahin orangnya. Wong ayatnya kontradiktif satu sama lain, ya pasti orangnya juga kontradiktif dong ya. Jadi pemuka agama juga ya dipengaruhi kontradiktif. Ya, di satu sisi mereka mengatakan kita harus berteman dengan kafir. Di sisi lain mereka mengatakan, oh kita harus menjaga jarak dengan kafir. Kafir itu laknat ya. Kafir itu jahat dan sebagainya. Jadi kontradiktif ya. Satu sama lain kontradiktif. Jadi pemuka agama di Konoha itu banyak banget yang kontradiktif. Ya nggak nyambung gitu, nggak sinkron dan nggak konsisten ya. Kemudian apa berbahayanya ya kalau misalnya ada pemuka agama yang sangat kondang di Konoha bernama Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau nelan bulat-bulat informasi seperti ini, apa bahayanya? Bahayanya kita semakin bodoh guys ya, semakin irasional. Ya, jadi kalau boleh jujur ya, kehidupan kita di Konoha itu sangat-sangat primitif sekali. Sama seperti kehidupan yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Jadi 10.000 tahun yang lalu ya, kalau misalnya ada yang bertanya ya, kepada kepala sukunya misalnya. Kepala suku ya, kenapa terjadi petir? Maka kepala sukunya akan mengatakan, oh karena ada dewa petir. Ya, karena ada dewa petir kemudian karena Tuhan batuk gitu ya. Makanya terjadi petir. Pada zaman itu belum ada yang namanya penelitian sehingga mereka percaya waktu 10.000 tahun yang lalu ya. Jadi di zaman sekarang juga seperti itu ya. Di zaman sekarang kalau ada yang bertanya terhadap Ustadz Abdul Somad misalnya, ya Ustadz apakah bulan itu terbelah? Lalu Ustadz Abdul Somad mengatakan, iya benar terbelah menurut NASA. Jadi kan sama sebenarnya ini. Ya, zaman dulu kan belum ada penelitian tentang petir ya. Nggak ada tuh orang yang mengatakan bahwa petir terjadi karena ada muatan listrik di awan. Nggak ada tuh penelitian seperti itu. Karena apa? Karena zamannya seperti itu belum ada penelitian. Sementara zaman sekarang ini ya, kalau kita perhatikan penelitian-penelitian tentang bulan itu sudah banyak ya. Harusnya Ustadz Abdul Somad ini membaca dong ya. Jadi kelihatan ya, mohon maaf ya, di satu sisi kita harus menyalahkan Ustadz Abdul Somad ya. Di sisi lain dia bisa juga benar kan. Jadi dalam hal ini saya harus mengkritik Ustadz Abdul Somad bahwa dia bukan pembaca sains kalau saya melihatnya. Dia jarang membaca buku sains. Dia hanya membaca tentang buku agama. Dan inilah penyakit daripada pemuka agama yang ada di Konoha kalau saya perhatikan. Mereka hanya belajar tentang agama. Jadi ini kan doktrin, fanatik. Hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Hanya dari satu sumber gitu. Ini malapetaka
di Indonesia kalau saya perhatikan. Kenapa Indonesia itu nggak maju-maju? Karena apa? Karena pemuka agamanya itu nggak maju. Jadi kunci daripada kemajuan suatu bangsa itu, terutama Indonesia itu adalah pemuka agamanya. Ya, kalau saya ya jadi menteri gitu ya, saya harus ya, atau kalau saya jadi presiden gitu, walaupun nggak mungkin ya kan, saya harus bikin kementerian yang mengurusi yang namanya pemuka agama. Jadi pemuka agama seluruh Indonesia itu harus ada SNI, ada standarnya. Jadi pemuka agama ini nggak boleh radikal, nggak boleh hanya melihat dari sudut pandang, dan mereka juga harus belajar tentang sains. Juga belajar tentang psikologi. Jangan cuma belajar tentang agama gitu. Dan harus disaring, tapi dikasih gaji gede gitu. Jadi guru ngaji, guru apa segala macam, semua ya yang mengajarkan tentang agama itu harus ditatar semuanya. Ya, kalau bisa dijadikan PNS. Tapi dengan syarat nggak boleh menjelek-jelekan agama lain, harus tetap rasional, harus tetap toleransi. Nggak boleh mengajarkan ayat-ayat kebencian atau ayat-ayat setan. Itu syaratnya. Jadi harus ditatar semua gitu. Harus disaring semua. Biar apa? Biar negara kita maju. Karena gini guys ya, kenapa saya mengatakan bahwa kunci daripada kemajuan bangsa kita itu ada pada pemuka agama itu, karena warga Konoha itu lebih takut pada pemuka agama daripada pemimpin, daripada pejabat negara kalau saya perhatikan. Itu yang paling mereka takuti, pemuka agama. Karena apa? Karena warga Konoha itu adalah sangat religius. Warga Konoha itu salah satu negara paling religius di dunia, bahkan melebihi kereligiusan daripada Arab Saudi. Ya, kita adalah bangsa yang paling rajin berdoa dan rajin beribadah. Jadi, kalau misalnya nih ya, ada pemuka agama mengatakan A, mereka akan mengikuti. Kenapa? Karena kita itu sangat-sangat mabuk dalam beragama, guys, ya. Jadi kalau pemuka agama itu ngomong kebaikan misalnya nih, kita harus berbuat baik, toleransi, mereka akan ikutin gitu. Masyarakat juga akan ikutin. Jadi kuncinya adalah di pemuka agama. Ya, itu intinya, guys, ya. Di pemuka agama dan di kitab suci. Ya, karena gini, guys, ya, kitab suci juga mempengaruhi pemuka agama. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ya mereka hanya rajin ibadah tapi mereka tidak melaksanakan, eee, yang mereka ibadahkan gitu ya. Mereka tidak melaksanakan yang ada di kitab suci. Justru kalau saya perhatikan ya, kalau mereka melaksanakan yang ada di kitab suci itu kan, mereka bisa keblinger, guys, karena ayat-ayat kitab suci itu kan kontradiktif ya, nggak konsisten. Jadi kalimat yang mengatakan orang Indonesia itu nggak maju karena mereka terlalu ritual dan tidak melaksanakan. Justru kalau saya perhatikan melaksanakan kok, ya. Ini pernyataan yang keliru ya. Karena apa? Karena isi daripada kitab suci itu kan kontradiktif ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya sekali ya bagi, umat agama mayoritas di Konoha. Jadi gini guys ya, dulu waktu saya kecil, waktu saya SMP, saya dulu punya guru agama. Bayangkan dia seorang guru agama. Menurut saya ini adalah guru agama yang paling liberal sedunia. Kenapa? Karena dia mengatakan seperti ini, "Kalau kita mempraktekkan isi kitab suci itu semuanya plek-ketiplek di kehidupan nyata, maka kita akan bisa jadi gila," kata gitu. Dulu waktu saya kecil saya nggak percaya ini. Saya berpikir bahwa guru saya ini mungkin yang gila, bukan, perkataannya yang gila, tapi mungkin dia orang gila gitu. Tapi setelah saya dewasa, saya ingat lagi perkataan guru saya waktu SMP dulu. Oh, benar juga ya. Jadi kalau semua yang kita, baca di kitab suci itu diterapkan, kita akan bisa gila, guys. Kenapa? Karena zamannya sudah beda ya, zaman dulu, zaman sekarang sudah beda. Ya, kitab suci itu hanya relevan diterapkan di zamannya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kitab suci itu keliru, enggak. Itu hanya tepat dilaksanakan di zamannya. Sebagian besar ya, enggak semuanya tapi ya. Jadi menurut saya itu kitab suci itu sama seperti roti misalnya, ada kadaluarsanya. Hanya bisa dikonsumsi pada zamannya gitu ya. Pada zaman apa? Zaman di mana kitab suci itu dikeluarkan. Jadi kalau ayat-ayat kitab suci itu diterapkan zaman sekarang, itu kan sudah kadaluarsa. Contoh misalnya ada ayat-ayat tentang perbudakan gitu ya. Bagaimana kita menerapkan ayat-ayat perbudakan zaman sekarang? Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti warga Konoha akan ngeles dengan kalimat, "Oh, itu cuma kiasan." Jadi ini namanya nggak konsisten, guys.
satu sama lain nggak konsisten. Inilah yang mempengaruhi kenapa kita nggak maju, guys. Oke, sekian video yang terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.